أول مقدمي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumaila arwasana ila Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Sayyidina Fatimah wa Sayyidina Aisyah Juwairah Sayyidina Hasan Hussein Juwairah bin Anas bin Bakar bin Abdul Rahman Al-Qas wa Sayyidina Ali bin Abi Bakar Sumaila bin Syekh Abu Zaid al-Fatih Abdullah bin Abi Haddad Sumaila bin Muhammad bin Muslim Al-Qas Tahbib Salih bin Abdul Al-Qas Sumaila bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Zidane Al-Zad Sumaila bin Habib Ahmad bin Sultan Sumaila bin Sayyid Muhammad Ali bin Muhammad Sayyid Aminah bin Al-Zad Bila dirahmat bin Qawmi bin Jahil Sumaila bin Sumaila bin Al-Zad bin Ahmad Ali bin Muhammad Al-Zadi ووالدنا ووالدكم وأمتنا وأمتكم أن الله يتبشر برحمة وأنزل لأهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمة الكتاب سيدنا الله يتبشر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لنا ووالدينا آمين يا رب بالمصطفى بمقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم Alhamdulillah الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا
asbab mendapatkan ampunan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajat kita, dikabulkan segala hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan ini menjadi asbab penyebab kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kepada kajian kita kitab fikih Riyadhul Bari'ah sampai bab haji kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Babu arkanul haji sittatun. Niyatul ihrami bihi wal wuqufu bi Arafah wa tawaful ifadati was sa'yu wal halqu aw tafsiru wa tartibu mu'dhamil arkani wa hadhil arkanu as-sittatu arkanu lil umrati illa al-wuqufu bi Arafah. Satu bab menerangkan tentang masalah rukun haji. Kalau dalam haji ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Dibedakan dalam haji. Rukun itu beda dengan fardu dengan wajib. Tapi kalau dalam sholat, rukun dan wajib dan fardu sama. Tapi kalau dalam haji beda. Rukun itu la yujbaru bidah. Kalau kita tinggalkan rukun di dalam haji, itu hajinya tidak sah. Enggak bisa ditambal dengan dam. Kalau rukun di dalam haji, di antaranya misalnya kita enggak ikut wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah adalah bagian daripada rukun haji. Kita enggak ikut tuh wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. La yujbaru bidah, enggak bisa ditambah dengan dam. Hajinya tidak sah, pulang nanti tahun depan. Ada orang pulang haji, dia bilang, alhamdulillah saya bisa minum Hajarul Aswad 100 kali. Girang dia 100 kali. Pulang haji senang tuh 100 kali. Ditanya, kapan ente minum Hajarul Aswad 100 kali bisa? Itu sepi waktu orang-orang pada wukuf, saya minum di sini. Pulang kagak dapat pahala haji, enggak disebut melaksanakan ibadah haji. Kenapa? Karena enggak wukuf di Arafah. Dia ingat waktu manasik yang dikejar apa? Bisa nyium Hajarul Aswad. Dia enggak ngerti itu mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunnah. Girang saking girangnya dia pulang kampung. Makanya ibadah haji itu ibadah yang ngikut aja, nggak ada bacaan-bacaan yang wajib. Yang penting kita begitu dan melaksanakan haji, niat haji, mikot begitu niat. Karena mikot itu ada dua, ada mikot makani, ada mikot zamani. Niat tuh, begitu niat dia nggak bisa saya bacaan tawaf apa, bacaan sa'i apa, nggak ngerti, diem aja. Sah gak hajinya? Sah. Yang penting rukunnya dijalanin. Dia ihram, nanti di sini ada dijelaskan. Dia wukuf, dia tawaf ibadah, dia sa'i, dia bercukur, sah hajinya. Enggak baca sama sekali. Nanti pulang dipanggil haji diem. Haji nggak pulang, nggak ada baca-bacaan, panggilnya haji diem. Tuh beda. Rukun haji dengan sholat. Tapi ada kesamaan, sedikit kesamaan. Kalau di dalam sholat ada rukun,
enggak sah. Kenapa? Karena dia tidak mengerjakan yang rukun. Dia lupa, misalnya di rakaat kedua dia nggak baca Fatihah, maka rakaat kedua dia nambah lagi tuh, nanti di akhirnya dia nambah. Nggak bisa ditambah dengan sujud sahwi. Kalau di dalam haji itu ada wajib, ada rukun, ada wajib. Di dalam sholat itu disebut dengan sunnah abad. Bisa ditambah dengan dam. Dia misalnya wajib, nanti di sini ada dijelaskan apa aja wajib haji. Di antaranya adalah mabit, menginap di Musdalifah. Itu kan wajib tuh. Dia nggak nginap di Musdalifah, dia nggak nginap di Mina, dia meninggalkan yang wajib, maka bisa ditambah dengan apa? Dengan membayar dan orang lupa kunut subuh sunnah abad, dia lupa kunut subuh, dia tambah dengan sujud sahwi. Sama tuh kayak wajib haji. Yang wajib di dalam haji bisa yujbaru biddam, tapi kalau di dalam sholat yujbaru bisujud bisa sahwi. Orang lupa tasahud awal, dia nggak tasahud awal, dia berdiri langsung, nanti diganti ditambah dengan sujud sahwi. Banyak orang yang nggak ngerti, dia posisi dia sudah mendekatkan sujud, dia sholat subuh, malamnya habis nonton bola, ini imam malam habis nonton bola, jam 3:30 bola baru selesai, mau tidur tanggung, nggak tidur tanggung, nggak tidur ngantuk, akhirnya dia sholat subuh jadi imam, lupa dia ngantuk, habis baca surah dia langsung ruku. Begitu ruku rakaat kedua seharusnya dia adalah kunut, dia adalah kunut. Contohnya apa dia? Dia langsung sujud. Imam yang makmum yang di belakang masih kuat matanya, habis nonton bola tapi masih kuat, ya ambil ngopi dulu. Dia tampih nih, dua-duanya nggak ngaji, dua-duanya imam yang nggak ngerti, makmumnya nggak ngerti. Imam posisinya sudah mendekatkan sujud. Apa sujud itu sudah dekat. Makmum yang belakang bilang apa? Subhanallah. Nggak tahu makmum tuh kalau posisi sudah mendekati sujud tidak boleh kembali kepada berdiri untuk mengerjakan kunut. Kenapa? Karena sujud itu wajib, kunut itu sunnah. Tidak bisa yang sunnah mengalahkan yang wajib. Makanya imam walaupun di belakang banyak yang mentambih dia, subhanallah, subhanallah, dia harus punya keyakinan tetap sujud. Karena apa? Posisi dia lebih dekat kepada sujud. Subhanallah, subhanallah, biarin aja. Ambil sendal, kamu sambil keselnya ambil sendal, ditimpuk imam. Ambil sejadah, timpuk. Misalnya dia tetap aja sujud. Kenapa? Karena dia mempertahankan sholat. Jangan ikut begitu udah dekat sujud dibilang subhanallah, dia langsung bangun lagi pun. Semuanya batal. Kenapa? Karena mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Jadi rukun di dalam haji dengan rukun di dalam sholat. Kalau di dalam sholat rukun, fardu, wajib itu sama. Tapi kalau di dalam haji rukun dan wajib itu beda. Kalau rukun dia tinggalin, maka hajinya tidak sah, tidak bisa ditambah
Pertama, niat. Ketika dia mau melaksanakan ibadah haji atau umrah, dia harus niat. Nanti niat ini ada tergantung dia mau melaksanakan hajinya apa. Apakah dia haji ifrad? Apakah dia haji tamattu? Apakah haji dia itu hajinya haji qiran? Apa haji ifrad? Haji ifrad adalah menunggalkan ibadah haji saja. Dia nggak umroh langsung niat haji. Ini pahalanya sangat besar. Kenapa? Karena ketika dia berihram niat nawaitu al-hajja wa ahramtu bihi. Saya niat haji dan aku berihram. Semenjak itu dia dilarang untuk mengerjakan yang dilarang ketika berhaji. Dia nggak boleh pakai minyak wangi, dia nggak boleh mencukur rambut, dia nggak boleh memakai pakaian yang berjahit. Larangannya banyak, nanti disebutkan. Ketika dia sudah niat, maka dia harus melepaskan seluruh pakaian dunia. Yang berjahit nggak boleh. Pahalanya besar. Kenapa? Karena mulai dari dia niat sampai nanti dia tahallul. Tahallul itu artinya melepaskan diri dari ibadah haji. Selesai rangkaian ibadah haji, baru dia boleh memakai pakaian bebas. Misalnya dia berangkat, karena waktu haji itu mulai dari Syawal, tanggal 1 Syawal tuh, begitu 1 Syawal udah boleh dia niat haji. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai tanggal 10 di Arafah. Nanti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dia laksanakan selesai itu. Lama waktunya, hampir 2 bulan. Dia pakai pakaian ihram tuh, pakai ihram. Dia menghinakan dirinya, nggak pakai wangi-wangian, nggak boleh ada yang berjahit. Niat, itu namanya haji ifrad. Dia niat haji. Ada lagi haji tamattu. Haji tamattu apa? Haji dia niat umroh baru melaksanakan haji. Namanya haji tamattu. Tamattu diambil dari kata tamata, ya, itu bersenang-senang. Bersenang-senang. Jadi dia datang ke Mekah niat haji. Dia datang ke Mekah langsung umroh, bikin umroh. Bikin umroh, lalu setelah dia selesai niat ihram, tawaf, langsung cukur, selesai umroh misalnya. Dia selesai umroh, udah dia pakai bajunya bebas, dilepas semua. Nanti niat lagi ketika mau haji. Nah, untuk tamattu ini kena dam. Dia kena dam, bayar. Ada lagi haji qiran. Haji qiran itu apa? Membarengkan niat haji bersama umroh. Dia nyampe ke sana langsung niat haji dan umroh bersamaan. Namanya haji qiran. Baru. 3 ini adalah berbeda. Kalau haji ifrad menunggalkan ibadah, hanya melaksanakan ibadah haji saja, dia tidak umroh. Nanti umrohnya itu selesai ketika selesai haji baru dia laksanakan umroh. Kalau haji tamattu, dia nyampe ke Mekah langsung melaksanakan umroh. Langsung dia bebas, pakai pakaian bebas yang berjahit atau wangi-wangian yang dilarang di ketika ihram, itu dia boleh lakukan. Kenapa? Karena dia sudah haji tamattu. Kalau haji qiran baru digabung.
digabung. Rukun haji yang pertama adalah niat. Posisi niat ada di mana? Ada di dalam hati. Melapaskan niat adalah sunnah. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Itu melapaskannya sunnah. Adanya di mana? Adanya di hati. Adanya di hati. Kalau melapaskannya adalah sunnah. Makanya nggak usah diributin. Dia kok pakai musolli apa itu? Sesat katanya. Belum sholat. Itu di luar sholat. Ketika waktu sholat itu ketika apa? Ketika takbir. Dia mau nyanyi Indonesia Raya dulu juga sebelum sholat sah. Kenapa? Karena belum masuk sholat, belum takbir. Nah, lapas ini menolong hati biar konsen. Ketika dia Allahu Akbar, itu di hati ada lapas saya niat sholat zuhur. Nah, itu menolong hati tuh. Kepada bisa gak tukang kerupuk ngitungnya enggak dia itu misal 1, 2 dalam hati keder gak? Atau tukang beras 1, 2 itu kan dilapasin ya tuh. Dilapasin buat apa? Buat nolong hati biar enggak keder. Makanya lapas ulama udah ngajarin tuh. Ulama udah ngajarin biar apa? Biar mudah kita untuk melakukan sesuatu. Makanya diajarin tuh hati mulut yang berbicara, hati tertolong. Dengan lapas apa? Usul talapusnya itu sunnah. Nanti niatnya pas takbir antara Allah dan bar itu harus ada qasad ta'yin ta'arud. Qasad mengucap musolli, ta'arud mengucap fardu, ta'yin mengucap waktunya. Antara Allah dan bar itu harus ada 3 tuh. Qasad ta'yin ta'arud. Saya niat sholat maghrib. Antara Allah dan bar itu harus ada saya sholat maghrib. Allahu Akbar itu harus ada qasad ta'arud ta'yin. Usolli saya niat sholat. Fardhu ta'arud. Maghrib. Adapun adaan kata ini itu mah sunnah. Yang penting wajib itu tuh. Ini untuk sholat fardu. Sedangkan sholat sunnah yang punya waktu seperti duha, hanya usolli duha antara Allah dan bar. Usolli qabliyah atau usolli istikharah. Usolli tarawih atau adaan makmuman, adaan lillahi ta'ala, adaan imaman itu mah sunnah. Yang wajib itu qasad, ta'yin dan ta'arud. Makanya nggak usah diributin. Dia kok pakai musolli ada dalilnya. Orang belum melaksanakan sholat. Ya, ada yang banyak yang merokok ya. Yang merokok banyak ya. Orang yang masih merokok jangan dijadikan imam. Benar. Orang yang masih merokok boleh dijadikan imam. Dasar. Kayak orang yang senang main bola. Ya.
juga apa? Pakai sarung, pakai gamis tuh. Celana, orang yang pakai celana tidak sah jadi imam. Gak sah jadi imam, orang yang pakai celana. Ada yang salah pakai celana? Hah? Nggak ada. Celana yang udah dipakai itu udah jadi imam. Jadi niat ihram. Niat ketika mau melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nanti tempatnya di mana? Tempatnya nanti sudah disebutkan oleh Nabi. Ketika dia mau melaksanakan ibadah haji, nanti ada tempat-tempatnya, mikot-mikotnya, tempat niat. Kalau yang dari Madinah atau dari Mekah, dari Indonesia, sini ada beberapa saya catat dari. Kalau dari jalur Madinah Indonesia, misalnya kita ke Madinah dulu tuh, itu tempat niatnya di Bir Ali, kurang lebih 10 meter dari Masjid Nabawi. 10 meter, 10 kilometer dari Masjid Nabawi. Kalau yang dari laut, misalnya kita dari laut, ya Lamlam, niatnya di situ tuh, mikot. Kalau Indonesia lewat pesawat, niatnya di Jeddah, di atas tuh yang kita niat. Kalau orang Irak itu mikotnya di Zat Irfan atau Zat Irfin. Ada lagi tempat mikot yang disebut dengan Zulfa. Ada lagi tempat mikot Qarnul Manazil. Adanya di Taif. Itu niat tempat, niat untuk melaksanakan umroh atau melaksanakan ibadah haji. Namanya mikot makani. Mikot makani tempat niat. Ada lagi mikot zamani. Mikot zamani itu waktunya kapan? Mulai dari 1 Syawal sampai tanggal 9 Zulhijjah. Ketika orang-orang mau ke Arafah tuh boleh kamu niat di sini. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi. Niat langsung dilepaskan semua pakaiannya, dia hanya yang dipakai pakaian ihram. Pakaian ihram dia pakai, enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh, larangan ihram itu enggak boleh mencukur. Enggak boleh pakaian yang berjahit. Dia tinggalin itu semua larangan-larangannya. Itu rukun yang pertama, niat. Lalu rukun yang kedua, wal wukuf bi Arafah. Wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah, berdiam diri di bumi Arafah. Nanti di sana berdiam, hanya berdiam saja, ngumpul semua jamaah haji itu ngumpul di Arafah. Karena al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Dia ngumpul di bumi Arafah. Semua doa-doanya apa aja? Doa-doanya enggak sebisa kita. Enggak ada misalnya baca ini. Nanti memang ada ulama, kalau kita enggak bisa, udah doa apa aja di situ. Doa yang misalnya itu baca Rabbana atina fid dunya hasanah aja misalnya, terus kita baca banyak sholawat, minta pengampunan oleh Allah di situ. Minta pengampunan. Karena dalam riwayat itu orang setelah mengumpul di Arafah lalu ditinggal ke Arafah, itu Arafah
dia menghirup sangat bau sekali di padang Arafah tersebut. Itu bau apa? Bau dosa-dosa orang-orang yang melaksanakan ibadah. Diampunin semua sama Allah di situ. Makanya orang yang melaksanakan ibadah haji, kalau hajinya mabrur, dia seperti bayi yang baru lahir. Doanya diijabah. Hanya kan kita disunahkan tuh. Ketika orang pulang umroh, orang pulang haji, kita datang nengokin. Bukan minta korma, bukan minta air zam-zam, tapi minta doa. Ini kan kita salah. Datang mau nengokin, harap mana sejadah oleh-oleh. Bukan. Itu mau berlebihan. Korma, air zam-zam, sejadah, peci, itu mau berlebihan. Yang intinya apa? Minta doa. Kenapa? Karena orang yang baru umroh, orang yang baru pulang haji itu dosanya diampuni seperti anak yang baru lahir. Doanya diijabah. Dosanya diampuni, doanya diijabah. Kita minta, dan minta kawin lagi kan? Minta kebaikan dunia dan akhirat. Minta kebaikan dunia dan akhirat. Sampai ulama ngajarin tuh doa-doanya. Kita minta kalau orang pulang haji apa doanya? Dan minta doa apa? Udah. Minta doa kebaikan dunia dan akhirat. Udah enak banget. Orang kalau udah diberikan dunia baik, akhirat baik, udah tenang. Rizki udah pasti. Pikiran udah pasti tenang. Kenapa? Karena dia diberikan kebaikan dunia. Ada masalah, Allah berikan jalan keluar. Enak, diberikan kebaikan dunia dan akhirat. Makanya disebut itu doa-doa satu jaga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diberikan kebaikan oleh Allah di dunia. Usahanya lancar, bisnisnya lancar, usahanya lancar, isinya lancar. Karena kalau sudah diberikan kebaikan di dunia, semua akan Allah berikan kemudahan. Wukuf di Arafah. Man adraka Arafah qabla an yatlu'al fajr faqad adrakal hajj. Siapa yang mendapatkan di Arafah sebelum terbit fajar, maka sungguh dia telah mendapatkan haji. Dia mendapatkan atau hajinya sah. Waqad warada a'zamul dzambi man waqafa bi Arafat wa dhanna anna Allah lam yaghfir lah. Sepaling besar dosa seseorang itu orang yang berwukuf di Arafah lalu dia menyangka bahwa dosanya tidak diampuni oleh Allah. Dia wukuf di Arafah, lalu dia bilang, apa mungkinnya dosa saya bisa diampuni oleh Allah? Kemarin waktu Idul Fitri saya nyolong sendal di masjid, diampuni dia dosa saya. Itu
mabuk, lalu dia lagi ibadah haji, misalnya alhamdulillah mencari, dia mabuk, lalu dia ikut wukuf di Arafah, maka wukufnya tidak sah. Atau dia Allah kasih alhamdulillah mencari punya penyakit gila, ketika wukuf dia melaksanakan ibadah haji, tahu-taunya mau wukuf di Arafah, dia punya penyakit gila, kumat itu penyakitnya, dia dibawa ke Arafah. Begitu dibawa ke Arafah, selesai hari berikutnya dia sadar, maka wukufnya tidak sah. Nanti ngulang lagi itu dia ibadah tahun depan. Kalau tidur enggak, naim enggak, misalnya tidur. Makanya orang kalau sakit kritis tetap dibawa, nggak bisa jalan, tetap dibawa ke Arafah. Nah, ibadah haji itu ya minimal ngikut aja. Dia ini misalnya sa'i dia ngikut, nggak ada misalnya nggak bisa baca-bacaannya, ngikut aja udah. Dia melontar, lempar aja, atau dia pakai ihram, niat ngikut aja, nggak baca-bacaan, tetap hajinya sah. Cuma nanti kualitas dari hajinya itu, kualitas dari ibadah haji, ada yang hajinya pahalanya sangat besar, ada yang hanya mendapatkan pahala haji menggugurkan kewajiban haji saja. Dan kalau kita makanya manfaatkan ketika kita punya kesempatan, baik yang umroh maupun yang haji, kalau ada manasik atau latihan untuk melaksanakan itu benar-benar kita perhatikan. Jangan disono udah capek-capek bayar 40 juta, 30 juta sampai sono cuma selfie doang, foto-foto doang, sayang. Besono foto, bikin video. Saya doakan kepada jamaah masjid Nurul Iman, semoga bisa berangkat kembali. Sayang, kita kalau udah di sono jangan mikirin dunia, udah ibadah, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, ibadah-ibadah yang lain kita kerjakan, sholat sunnah, baca Al-Quran, karena kesempatan kita itu nggak akan bisa terulang kembali kalau bukan dari panggilan dari Allah. Sampai sore cuma saya video, cipret. Saya 30 juta untuk saya ingin kerambunan, ketimbang selfie doang. Jadi manfaatin ketika kita punya kesempatan untuk benar-benar beribadah. Nanya ini kita kalau sholat apa bacaannya, nanti catetin bacaannya. Kalau misalnya ke sana ada kuburan Nabi, apa aja kita jadi bisa tahu. Oh, ini tempat sejarah Nabi apa ini? Nabi Nuh atau Nabi Ibrahim? Dapat tilas kita tuh. Jadi kita punya menjiwai ketika melaksanakan ibadah kepada Allah. Saya 40 juta kita bayar cuma dapat foto doang. Lalu sunnah-sunnah ketika wukuf apa aja? Mandi. Disunahkan mandi untuk wukuf. Masuknya di Arafah setelah zawal, setelah zuhur sunnahnya tuh. Setelah zuhur masuk di Arafah. Di tanggal 9 ya. Tanggal 9, tanggal 8 itu tarbiyah, hari tarbiyah. Tanggal 9 hari Arafah. Orang-orang lagi pada wukuf di Arafah, kita di sini puasa Arafah. Puasa Arafah itu ada khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa
Puasa Arafah itu puasa orang-orang yang sedang di Arafah, kita puasa. Ada juga yang mengatakan puasa Arafah itu puasa tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Karena dulu Nabi Ibrahim itu bermimpi di tanggal 8 suruh nyembelih anaknya yang bernama Ismail. Tanggal 8 itu disebut terwiyah, diambil kata dari yatarowa, bingung. Nabi Ibrahim di malam tanggal 8 mimpi, ya Ibrahim aufi binazrik, wahai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Itu di malam tanggal 8. Bingung tuh Nabi Ibrahim, ini suara apa ini? Ya Ibrahim aufi binazrik. Bingung Nabi Ibrahim, suara apa ini? Suruh bayar nazar. Emang saya punya utang? Nazar apa saya? Bingung Nabi Ibrahim. Di tanggal 8. Begitu tanggal 9, mimpi lagi Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim aufi binazrik. Beringat, oh iya dulu saya punya utang, punya nazar. Kenapa? Dulu nazar saya kalau punya anak saya akan sembelih kalau Allah merintahkan. Karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang sangat dermawan, nabi yang sangat sakho. Nabi sakho, sangat dermawan Nabi Ibrahim. Dia kalau motong kambing itu 1000, motong sapi bisa 500 buat menjamu tamu. Saking dermawannya. Kadang kita suka nggak percaya ya, apa ilok orang motong sampai 1000 sampai 500. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang aja. Saya dapat kabar besok bulan Jepang Habib Ali bin Soleh Al-Atib itu buat maulid motong kambing 40 ekor. Itu sekarang udah akhir zaman. Kita nggak kebayangin di sini kan? Dulu Nabi Ibrahim sampai 1500. Sako. Begitu orang-orang dulu tuh, para nabi itu kalau sama tamu jamuannya sangat luar biasa. Ini ada tamu kita sediakan kuliner. Rumah tandanya rumah itu senang, sering masak, sering kedatangan tamu. Itu rumah yang paling senang, yang paling dicintai. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukram daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasul sampai akhir hari akhir, falyukrim daifahu, maka hendaklah hormati tamu. Jangan kita beda ya. Kalau ada tamu, lihat dulu di jendela kan, diintip. Tamu yang bawa duit apa enggak ya? Kalau yang nggak bawa duit, bilang saya nggak ada. Kalau yang bawa duit, kita langsung. Kira-kira yang untungin kita, dibuka pintunya. Tapi kalau yang kira-kira cuman jadi tamu juga harus pengertian sama tuan rumah. Dan tuan rumahnya juga saya salahin. Tamu kadang jam 12 orang ini guru udah ngantuk, dia masih ngobrol aja. Guru capek dari pagi kemana-mana. Dia masih kan, entar dulu Pak Ustaz, saya mau ngobrol dulu nih. Ini udah jam 10 masih ngobrol. Nah, kalau tamu jangan gitu juga, jangan kelebihan juga. Lihat waktu, lihat skor. Ini kira-kira ini guru Ustaz nih lagi senggang nggak deh waktunya gitu. Kalau lagi senggang ngobrol, kalau lagi nggak senggang atau mau jam 12 itu guru sama Ustaz udah ngantuk, dia masih ngobrol, dia pulang-pulang diusir lagi enak. Dan Nabi Ibrahim itu terkenal orang yang sangat sakho, sangat dermawan.
ada temannya bilang, Pak Ibrahim, kenapa sih kamu kalau menjamu tamu itu luar biasa? Kata Nabi Ibrahim, jangankan buat potong 100, 200, 300. Kalau anak saya itu ada, Allah perintahkan buat menyembelih untuk takarrub kepada Allah, saya akan potong anak. Nabi Ibrahim dulu belum punya anak. Ngomong begitu tuh, maka kalau ngomong jangan sembarangan. Salamatul insan fi hifzil lisan. Selamatnya manusia tergantung kepada ucapan. Punya anak sayang banget. Sekolah STM, SMK, tahunan dulu. Asal jam 1 belum pulang, tahun liburan dulu. Nanti dia ngomong, biarinlah lulus asal jangan kerja, lulus selamat biarin nggak kerja juga nggak apa-apa. Allah catat, jangan sembarangan. Ada ngatain anak tuh, tolong amat, goblok banget. Allah catat tuh. Karena mulut orang tua itu sangat dijawab oleh Allah. Doa walidaini ka doa'il anbiya wal mursalin. Doanya para orang tua itu, kedua orang tua itu seperti doanya para nabi dan para rasul. Langsung Allah ijabah. Nabi Ibrahim itu dipuji sama Allah. Makanya disebut tanggal 9 itu hari Arafah. Puasa Arafah disunahkan, puasa Arafah. Tanggal 8 disebut dengan puasa Tarwiyah. Lalu sunnahnya itu ketika kita berada di padang Arafah menjama antara sholat zuhur dan sholat asar. Jama takdim, sholat menjama. Yang keempat, memperbanyak daripada zikir, baca zikir kepada Allah. Tasbih, tahlil, baca tahlil, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tasbih, alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Banyakin baca itu. Sunnah, ini sunnah kita kerjakan dapat pahala. Kalau enggak dikerjakan maka hajinya tetap sah. Memperbanyak sholawat kepada Nabi dan memperbanyak doa dan memperbanyak nangis ketika berada di padang Arafah. Memperbanyak nangis. Kenapa? Ya Allah, dosa saya banyak banget. Di dunia ini dosa saya banyak. Mulai dari balik sampai sekarang dosa saya sangat banyak. Ya Allah ampunin. Sampai nangis kita mintanya di Arafah. Nanti Allah berikan pengampunan. Begitu kita diberikan pengampunan seperti anak yang baru lahir. Menghadap kiblat. Kalau kita berdoanya menghadap kiblat dan dalam keadaan suci, punya wudu. Lalu sunnahnya apa lagi? Menjama di antara malam dan siang. Minimal kita dapetin malam dan dapetin siang. Misalnya kita datang asar, itu pulangnya kalau bisa ba'da maghrib. Itu sunnahnya. Walaupun kita datang ba'da zawal, datang langsung pulang lagi, nggak apa-apa. Cuma minimal kita bisa mendapati siang dan malam di padang Arafah. Itu sunnahnya. Lalu niat jama takhir, maghrib dan isya. Jama takhir. Kalau tadi jama takdim, lalu sekarang niat jama takhir. Sebelum keluar waktu ya di Musdalifah. Itu adalah wukuf di Arafah. Yang pertama adalah niat ihram. Yang kedua adalah wukuf di Arafah.
bersuci dari 2 hadas, suci dari najis, baju, badan dan tempat. Menjadikan kirinya itu di samping Ka'bah. Syaratnya, tawaf itu ada syaratnya. Untuk bersuci, saya agak ribetnya bersuci, karena kita nggak mungkin tuh menghindar dari jamaah haji yang lain tuh banyak. Batal kan? Senggol kepada yang bukan muhrim, wanita bukan muhrim, kesenggol batal. Nah, nanti kita di situ bisa mengambil pendapat yang memperbolehkan menyentuh itu tidak membatalkan wudu. Mazhab lain, kita ngambil mazhab lain bahwa menyentuh kepada wanita ajnabi tidak membatalkan wudu. Boleh kita ngambil mazhab lain. Kenapa? Karena darurat, nggak bisa kita menghindar, maka kita bisa berpindah kepada mazhab yang lain. Cuma nanti seperti membasuh ketika kita berwudu, membasuh kepalanya itu harus diratakan, mengambil pendapat mazhab Imam Malik. Ini kalau wudu kepalanya harus diratakan semua kepala Imam Malik. Kita bertaklid kepada Imam Malik. Nah, Imam Malik itu ketika bersentuhan kepada wanita ajnabi maka tidak batal. Menutup aurat, suci dari hadas, menjadikan kirinya itu di samping Ka'bah. Mulainya syaratnya dari batu Hajarul Aswad. Itu syarat tawafnya itu mulai dari batu, hitungannya tuh dari batu Hajarul Aswad. Berhadapan dari batu Hajarul Aswad dari seluruh badannya. Ketika dia baru mulai dari bagian badannya ini sampai arah pintu apa? Disebut apa itu? Pintu Ka'bah tuh. Lalu syaratnya tawafnya itu 7 kali, yakinan harus 7 kali, nggak boleh kurang. Dari batu Hajarul Aswad terus muter sampai labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda kullu. Dan hitungannya kumpul lagi batu Hajarul Aswad, muter lagi, 2 muter lagi, 3 muter lagi sampai 7 kali. Dan keadaannya masuk di Masjidil Haram. Hadapan sampai tingkat di atas, apakah masih bagian Masjidil Haram atau bukan? Kalau dia bisanya keluar dari itu, maka tawafnya tidak sah. Itu adalah rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, tawaf ifadah. Tadi rukun yang keempat adalah sa'i. Dari bukit Safa ke Marwah, baina Safa wal Marwah. Lari. Yang kelima, halq atau mencukur. Boleh halq itu mencukur semua sampai botak. Atau taksir itu sebagian rambut saja dia cukur.
Ini namanya tahallul awal. Itu menandakan bahwa pelaksanaan ibadah haji selesai. Itu adalah rukun haji. Pertama adalah niat ihram, kedua wukuf di Arafah, ketiga tawaf ifadah, keempat sa'i, kelima cukur. Udah selesai. Adapun yang lain adalah sunnah atau wajib haji. Dari enam ini niat, pakai ihram, wukuf, tawaf ifadah, sa'i, halal atau taksir. Apabila dia tinggalkan, maka hajinya tidak sah. Kalau dia tinggalin ini nih, maka hajinya tidak sah. Tidak bisa ditambal dengan dam. Sama kayak rukun dalam sholat. Dia nggak ruku, maka sholatnya tidak sah. Wajib ditambah 1 rakaat. Dia nggak baca Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Dia tidak sujud, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat rukun itu la yujbaru bid'ah atau la yujbaru bisujudi sahwi. Sedangkan wajib dalam haji sama seperti sunnah ab'ad dalam sholat, bisa ditambal dengan dam. Sunnah ab'ad bisa ditambal dengan sujud sahwi. Apa sunnah ab'ad? Di antaranya doa kunut, salawat di dalam kunut, duduk tasahud awal. Itu adalah sunnah ab'ad. Kalau dia tinggalin, sholatnya tetap sah, tapi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Dia tinggalin yang wajib dalam haji, hajinya tetap sah, tapi dia disunahkan untuk bayar dam. Nggak punya buat bayar dam, tetap hajinya sah. Hajinya sah, cuma dia berdosa. Itu rukun dalam haji ada 6. Besok baru wajib di dalam haji. Dan rukun ini harus tertib. Jadi rukun ini harus Allahu a'lam bishawab. Jadi besok baru wajib haji. Bagaimana pembahasannya tentang wajib haji? Mudah-mudahan ada manfaat. Allahu a'lam bishawab. Ini dari para jamaah yang ingin ditanyakan. Cara yang penting kita tahu di mazhab tersebut diperbolehkan. Contoh, saya membayar zakat fitrah menggunakan uang timah. Itu kan yang memperbolehkan mazhab Imam Abu Hanifah. Kita tahu tuh gaya zakat fitrah menurut Imam Abu Hanifah boleh dengan menggunakan uang. Karena kondisi zaman sekarang misalnya ada ribet, keadaan kita sulit, buat kalau kita kasih beras kita dia jual-jual juga, atau kita ribet agak ribet. Kalau kita tahu di mazhab yang lain itu diperbolehkan selagi masih yang 4 mazhab itu, Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syafi'i. Dan rata-rata kan kita mazhabnya Imam
Syafi'i. Tak boleh bertaklid diikuti. Tahu? Contoh seperti niat puasa 1 bulan penuh. Kita kan taklid kepada Imam Malik. Imam Malik cukup niat puasa itu 1 bulan untuk 1 kali untuk 1 bulan. Tapi kalau Imam Syafi'i itu wajib setiap malam niat. Yang malam niat wajib niat puasa. Karena kalau enggak niat maka puasanya enggak sah. Dan niat ini untuk puasa itu boleh niatnya belakangan baru pelaksanaan. Kenapa? Karena susah buat berbarengan. Karena tarif niat itu an-niyah muqtaronan bi fi'li. Niat itu disertai dengan perbuatan. Kalau belum bareng sama perbuatan itu bukan disebut niat, namanya azam. Kita mau ke Bandung besok pagi. Ini dari sekarang kita lihat besok pagi mau ke Bandung. Namanya bukan niat, azam. Kenapa? Karena belum bareng sama perbuatan. Kita mau sholat. Kapan waktu niat itu? Ketika takbiratul ihram. Ketika takbiratul ihram itu baru disebut niat. Kalau belum takbiratul ihram belum niat namanya. Boleh ngopi dulu, boleh nongkrong dulu. Ada yang mau ke masjid, saya lihat mau ke masjid sholat isya berjamaah. Udah lihat belum? Belum. Begitu jalan sampai masjid, ada yang ngajakin makan di itu yuk restoran, nggak jadi di masjid. Jadi kan? Nggak jadi. Atau ada yang bayar utang, begitu nyampe mau ke masjid nggak jadi. Ya, jadi niat. Nah, untuk puasa karena susah tuh, susah waktu niat puasa itu kapan sih? Ketika masuk azan subuh itu niatnya. Makanya untuk puasa boleh niatnya dikecualikan malam hari mulai dari maghrib sampai azan sebelum azan subuh. Niat. Imam Malik mengatakan bahwa niat puasa cukup 1 bulan. Tapi Imam Syafi'i niat puasa setiap malam. Maka kita bertaklid itu agar ketika kita itu lupa niat itu jadi cover. Boleh kita pindah. Yang penting kita tahu di sini diperbolehkan selagi masih mazhab yang keempat. Allahu a'lam. Tadi ada di rakaat yang kita baca Al-Fatihah ketika kita menjadi masjid dan di rakaat pertama itu imam sudah rukuk, kita masih dapat rukuknya. Nah, kemudian ngikutin lah. Nah, apakah itu termasuk kita harus menambah 1 rakaat lagi? Man adraka ruku'a ma'al imam adraka rak'atan. Ada faedahnya gitu. Man adraka ruku'a ma'al imam adraka rak'atan. Siapa yang mendapatkan ruku bersama imam, maka dia mendapatkan 1 rakaat. Jadi begitu kita datang imam udah ruku, kita langsung takbir Allahu Akbar, langsung ruku ikut imam. Berarti itu kita mendapatkan 1 rakaat. 1 rakaat ini untuk sholat yang biasa. Sedangkan sholat gerhana itu dihitung rakaat yang ruku pertama. Ruku pertama itu dia dapat. Kalau ruku yang kedua udah terputusnya dapat itu
sholat biasa. Maka kita itu tidak usah membaca Fatihah, udah ditanggung. Bahkan ini juga kita datang, imam udah baca surah, lalu kita datang jangan baca apa-apa, langsung niat, langsung baca Fatihah sedapat mungkin. Misalnya imam udah Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, kita langsung takbir, Allahu akbar, Bismillahirrahmanirrahim, walam yakul lahu kufuwan ahad, baru bismillah, kufuwan ahad, langsung dia kita langsung ikut Al-Fatihah kita ditanggung oleh itu. Nanti di rakaat berikutnya udah gak disebut masbuk lagi, wajib baca Fatihah. Makanya imam itu punya jeda sedikit ketika imam jangan langsung baca surah. Beri kesempatan makmum untuk baca Fatihah. Minimal dia udah baca ya karena dua ya karena tadi. Beda dengan imam kalau bacaannya surahnya panjang, misalnya baca Al-Alaq, panjang betul, baca Al-Alaq, udah dia baca aja, kan kesempatan tuh, masih ada kesempatan makmum untuk membaca. Ini kan kadang sholat tarawih nih, yang paling ribetnya sholat tarawih. Boleh kita ikut imam ketika imam Bismillahirrahmanirrahim, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin. Kita boleh ikuti. Untuk apa? Untuk kejar nanti dia baca surahnya cepat. Kita enggak dapat Fatihah. Tarawihnya enggak sah. Kenapa? Karena la tasihhu sholatu illa bi qiraatil Fatihah. Tidak sah salat seseorang kecuali dengan membaca Fatihah. Makmum wajib baca Fatihah. Solusinya gimana kalau dia tarawih? Misalnya kalau dia bisa baca setengah, baca setengah. Imam udah baca iya karena wa iya karena nasta'in, iya karena wa iya karena nasta'in, dia langsung baca mulai Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Imam waladhdallin dia berhenti amin imam. Nanti imam baca surah, dia nerusin gitu solusinya. Terserah. Hanya imam tadi ketika dia mendapatkan itu, maka dia mendapatkan satu rakaat sah salat. Wallahu ketika sholat berjamaah misalnya makmum ini memang ngeblank karena mungkin imamnya terlalu panjang sebabnya kita jadi ngatur, kita nggak baca Fatihah. Terus apa yang dilakukan makmum kita ketika akhir? Ya, imam langsung kerjakan, ikuti nama imam, nanti dia nambah surah. Kenapa? Karena dia tidak baca Fatihah. Dia nambah, udah ikutin aja terus. Nanti begitu imam salam dia nambah satu rakaat. Kenapa? Karena dia belum baca Fatihah. Fatihah dari kamu. Kalau yang Al-Fatihahnya belum komplit tadi, tapi imamnya udah duluan, nanti imamnya bacanya cepat. Kita belum selesai. Iya, tetap dia nggak dianggap karena syarat sah rukun berikutnya tergantung rukun yang sebelumnya. Fatihahnya sah, dia lihat rukunnya. Rukunnya sah tergantung Fatihahnya sah. Iktidalnya sah tergantung rukunnya sah. Sujudnya sah tergantung iktidalnya sah. Maksudnya ketika imam ruku, sedangkan kita belum selesai
Al-Fatihahnya, apakah kita menyelesaikan Al-Fatihah dulu baru nisfu ruku? Lihat, ketinggalannya minimal itu 2 rukun. Kalau 2 rukun yang ketinggalan lewat, maka sholatnya batal. Ketinggalan itu minimal dikasih 2 rukun. Ruku, di dalam ruku ada iktidal, dia bangun, di dalam ruku ada kemanginan, dia bangun mau iktidal, dia langsung buru-buru tinggalin Fatihah. Tinggalin Fatihah, dia ruku, ikut imam. Berarti dia Fatihahnya enggak sah, nanti dia tambah 1 rakaat. Itu 4 rakaat begitu terus, tambah 4 rakaat. Jadi sah rukun berikutnya tergantung rukun sebelumnya. Fatihahnya nanti memang ada ulama yang mengatakan kalau ini mazhab Imam Syafi'i ya wajib kita baca Fatihah karena Fatihah itu bagian daripada rukun salat. Baik makmum maupun imam, baik makmum tetap diwajibkan untuk baca Fatihah pun minimal kuping harus terdengar, jangan diem. Itu namanya bukan baca Fatihah. Nah maka di sini disebutkan wa arkanus sholati minhu qiraatul Fatihah. Rukun sholat diantaranya membaca. Kalau baca itu mulutnya kami enggak. Ini enggak Allah. Bukan baca namanya. Walaupun zuhur, walaupun asar, walaupun maghrib, yang di rakaat ketiga tetap harus minimal kuping kita terdengar. Bismillahirrahmanirrahim itu kita baca disebut. Oh dia baca, ada juga dalam takbir dalam hati. Itu aja. Enggak harusnya Allah Akbar. Dia enggak sah enggak? Sah sholatnya. Berarti imamnya kalau baca Al-Fatihah juga harus ada tambah biar makmum mengikuti. Iya. Ada orang sholat maghrib kita belum baca Fatihah selesai dia udah rukuk lagi imamnya baca Fatihah. Kita ada minimal berapa menit sih Fatihahnya? Jadi harus baca Fatihah. Syarat sah rukun sebelumnya tergantung syarat rukun sebelumnya tergantung sah rukun sesudah. Jadi Fatihah sah, rukun sah tergantung Fatihah. Tidak sah tergantung rukun. Sujud sah tergantung tidak. Duduk di antara dua sujud sah tergantung sujud. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika innaka kama asnaita 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza hadayt wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min du'a'in la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
Seperti nggak boleh, nggak boleh. Kalau tamunya kayak burung masa bosan. Kata waktu. Jadi siapa yang udah lawan itu udah makan lagi.